Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang daur biogeokimia. Nah, apa sih itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia adalah berputarnya unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Jadi, di sini daur berputar dari lingkungan ke lingkungan lagi. Siapa yang berputar? Yang berputar adalah unsur-unsur kimianya. Unsur-unsur kimianya berasal dari mana? Berasal dari makhluk hidup. Nah, dan dia akan dikembalikan lagi ke lingkungan. Tuh. Makanya dia disebut dengan daur biogeokimia. Selalu kembali ke lingkungan, dari lingkungan ke lingkungan. Untuk daur biogeokimia itu ada beberapa macam. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang daur yang pertama, yaitu daur nitrogen atau daur yang paling sulit menurut Ibu. Nah, unsur nitrogen itu adalah sebuah gas ya. Gas yang berjumlah paling banyak di atmosfer dibandingkan dengan oksigen atau karbon dioksida atau yang lain ya yang ada di atmosfer. Nah, nitrogen ini tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh makhluk hidup. Hanya beberapa makhluk hidup yang bisa memanfaatkan langsung nitrogen di udara. Contohnya adalah bakteri. Nah, di dalam daur nitrogen itu ada 5 proses. Yang pertama adalah proses fiksasi nitrogen. Yang kedua adalah proses asimilasi. Yang ketiga adalah proses amonifikasi. Yang keempat adalah proses nitrifikasi. Dan yang kelima adalah proses denitrifikasi. Ini proses yang kelima ya. Apa pengertian dari proses-proses ini? Nah, kita akan jelaskan di sini. Oke. Seperti yang Ibu katakan tadi di atas, kalau misalkan nitrogen di atmosfer itu hanya beberapa makhluk hidup saja yang bisa memanfaatkannya. Nah, untuk atau agar makhluk hidup semua bisa memanfaatkan nitrogen. Oke, Ibu ulangi. Agar makhluk hidup itu bisa memanfaatkan nitrogen yang ada di atmosfer, maka nitrogen di atmosfer ini akan diolah atau dipecah melalui 2 cara. Ya. Yang pertama secara biologis dan yang kedua secara elektrokimia. Kita bahas yang secara biologis dulu. Oke. Nitrogen atau N2 yang ada di atmosfer ini yang bisa memanfaatkan pertama kali itu adalah bakteri, ya, bukan tanaman. Tanaman nggak bisa memanfaatkan. Nah, di sini ada bakteri. Proses pemanfaatan nitrogen di atmosfer oleh bakteri itu disebut dengan fiksasi atau pengikatan nitrogen dari udara bebas. Fiksasi nitrogen ini dilakukan selain oleh bakteri juga dilakukan oleh ganggang hijau biru. Ya, atau cyanobacter. Dia akan difiksasi atau diserap dan diubah menjadi NO3 atau nitrit. Siapakah bakteri-bakteri ini? Nah, yang pertama adalah bakteri Azotobacter. Ini bakteri yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah bakteri Rhizobium leguminosarum. Nah, ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau kacang polong-polongan, bintil-bintil akar di sana. Dia juga ada di dalam tanah. Yang kedua, sedangkan untuk yang ganggang hijau biru atau cyanobacter, ini contohnya adalah nostoc dan anabaina, ini ada di dalam air. Dia karena dia cyanobacter berarti dia punya klorofil ya. Oke. Nah, setelah difiksasi, setelah N2 diubah menjadi NO3 atau nitrat ini, barulah nitrat ini akan tersimpan di dalam tanah yang siap dimakan atau diserap oleh tumbuhan. Nah, ini penyerapan oleh tumbuhan dan hewan ini yang disebut dengan proses yang kedua, yaitu asimilasi, penyerapan nitrogen oleh makhluk hidup. Nah, asimilasi ini dilakukan oleh tumbuhan dan hewan. Di dalam tumbuhan, nah ini yang ada di dalam tanah, ya, yang memanfaatkan nitrogen di dalam tanah itu adalah tumbuhan. Tumbuhan ini akhirnya memiliki nitrogen di dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya melewat
melewati rantai makanan dan jaring-jaring makanan, nitrogen ini akan tersalurkan ke makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah hewan. Nah, setelah tumbuhan dan hewan memiliki nitrogen di dalam tubuhnya, nanti ini juga tidak terlepas dari kematian. Nah, hewan dan tumbuhan mati dan mengalami pembusukan. Nah, mengalami pembusukan, lalu mengalami proses yang ketiga, yaitu proses amonifikasi. Pengubahan protein menjadi asam amino dan amonia. Nah, tadi di sini nitrogennya dalam bentuk NO3 atau nitrat. Nah, nitrat ini nanti diubah menjadi amonia atau NH3. Nah, amonia ini itu juga dengan bantuan bakteri. Bakterinya bakteri aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen. Contohnya siapa? Contohnya di sini adalah Bacillus subtilis atau Bacillus yang lain. Nah, ini juga masih di dalam tanah. Oke, ini masih ada di dalam tanah. Nah, ada beberapa tumbuhan yang menyerap lagi, yang masih hidup tentunya ya, diserap oleh tumbuhan, tetapi sangat sedikit yang menyerap amonia ini, karena rata-rata ini amonia itu direbut oleh si bakteri. Yang memanfaatkan itu adalah bakteri. Nah, bakteri ini akan mengubah. Nah, dilakukan secara aerob ya. Selanjutnya nanti si NH3 ini akan dirubah menjadi NO3 atau nitrit. Siapa yang mengubah? Ya bakteri juga, namanya bakteri nitrit. Contohnya di sini adalah Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Nah, selanjutnya nitrit ini akan diubah menjadi nitrat ya oleh bakteri nitrat. Contohnya adalah Nitrobacter. Nah, proses pengubahan nitrit menjadi nitrat itu disebut dengan nitrifikasi. Ini juga dilakukan secara aerob. Ya, dengan bantuan oksigen. Bakteri-bakteri ini bisa hidup atau bisa mengubah si nitrit menjadi nitrat atau amonia menjadi nitrit dengan bantuan oksigen. Nah, bagaimana kalau keadaannya tidak membutuhkan oksigen, tidak ada oksigen? Maka amonia ini akan dikembalikan lagi ke udara atau yang disebut dengan proses denitrifikasi. Jadi di sini bisa saja kalau misalkan secara anaerob, ibu kasih anak panah seperti ini. Nah, bisa terjadi denitrifikasi secara anaerob. Nah, selanjutnya nanti setelah menjadi NO3, hasilnya nih NO3 ya. Nah, NO3 ini denitrifikasi, mengalami denitrifikasi itu yang secara anaerob tadi. Nih contohnya bakteri-bakteri anaerobnya adalah Pseudomonas denitrificans atau Micrococcus. Nah, ini nanti NO3 diubah menjadi N2 dan dikembalikan lagi ke atmosfer. Itu yang secara biologis. Yang kedua adalah secara elektrokimia. Nah, secara elektrokimia ini nitrogen, pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia itu memerlukan bantuan. Bantuan dari siapa? Bantuan dari petir atau halilintar. Nah, energi dari petir ini akan mengubah. Nitrogen atau N2 menjadi NO3 yang nantinya akan diserap oleh tumbuhan ya. Nitrogen ini akan berikatan dengan oksigen menjadi NO2 dan NH2. Nah, NO2 ini akan berikatan dengan air menghasilkan NO3 yang akan masuk ke dalam tanah, terserap oleh tanah sehingga bisa diserap lagi oleh tumbuhan. Nah, setelah ini kembali lagi ke sini. Inilah yang disebut dengan daur nitrogen. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Terima kasih. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan untuk daur yang kedua, yaitu daur
akar.